Pemprov DKI ini sangat concern terkait dengan masyarakat miskin dan rentan miskin. Selamat datang di GeoLive, saya Kania Cita. Hari ini GeoLive ada kerjasama dengan Think Policy Society, sebuah komunitas profesional muda sektor kebijakan publik yang mendorong kolaborasi lintas sektor berbasis bukti dan empati. Menurut kami, kembali ke normal saja untuk Jakarta itu tidak cukup sama sekali gitu. Karena normalnya Jakarta sebenarnya juga penuh dengan masalah. Pertama, untuk Jakarta kembali ke normal berarti kembali melihat jalanan yang macet gitu. Data menunjukkan bahwa pertumbuhan konsumsi atau pembelian sepeda motor dan mobil itu secara konstan selalu meningkat di Jakarta. Dengan jumlah kendaraan seperti mobil dan sepeda motor sebenarnya sangat tinggi sekali gitu ya, hampir 3,5 juta untuk mobil, kemudian sepeda motor 13 sekian juta. Jadi kalau misalnya dibandingkan dengan jumlah penduduk Jakarta atau sebenarnya termasuk kota-kota satelit di sekitar, ini tinggi sekali gitu. Indeks kemacetan kita untuk Jakarta peringkat ke-6 di Asia dan 10 di dunia dengan estimasi kerugian sekitar 65 triliun rupiah gitu ya dari kemacetan ini sendiri. Kembali ke normal untuk Jakarta juga berarti kembali melihat polusi udara yang sangat pekat gitu ya. Kalau misalnya data dari Dinas Lingkungan Hidup di Jakarta menunjukkan bahwa memang selama periode PSBB itu terjadi penurunan tingkat polusi udara gitu ya. Nah, jadi sekarang kan pertanyaannya kita sudah mulai melihat bahwa mungkin di Jakarta ada udara yang lebih baik, tapi sebenarnya apa yang perlu dilakukan gitu. Teman-teman mungkin yang hadir di sini juga sudah sangat familiar gitu bagaimana kalau kita menggunakan standar udara baik yang global, sebenarnya jumlah udara baik yang kita nikmati di Jakarta ini kurang dari 2 minggu gitu ya, bahkan 9 hari, 10 hari atau sekitar 18 hari menurut standar-standar yang berbeda. Jadi kalau kita mau kembali ke normal, apakah berarti kita mau kembali ke situasi di mana udara baik cuma kurang dari 2 minggu dalam setahun? Kembali ke normal juga berarti kalau teman-teman masih ingat, masih cukup segar di ingatan saya juga awal tahun 2020, berarti kembali ke Jakarta yang di awal tahun hujannya akan deras dan dengan kondisi infrastruktur seperti sekarang banjir yang semakin frequent dan semakin intens terjadi gitu ya. Teman-teman tentu familiar mungkin dengan perubahan iklim, dengan fenomena yang semakin diperparah melalui emisi yang kita keluarkan, yang menyebabkan intensitas hujan deras semakin deras gitu. Tapi untuk Jakarta isunya bahkan lebih spesifik lagi ya, di mana selain intensitas hujan yang jauh lebih intensif, sebenarnya juga diiringi dengan penurunan permukaan tanah gitu atau land subsidence gitu, yang mana prediksinya lahan itu akan semakin turun dan banjir yang semakin parah atau semakin frequent itu kedepannya akan semakin parah gitu, di mana tahun 2050 bercandaannya SCBD nanti jadi pantai baru gitu ya. Nah, di sini yang ingin saya garis bawahi adalah sebelum pandemi saja ketimpangan sudah melebar. Bagaimana setelah pandemi ini? Lalu apakah pemerintah DKI Jakarta dengan beberapa kebijakannya seperti penyaluran bantuan sosial kepada ekonomi 40% terbawah di DKI Jakarta telah cukup untuk membantu sebagai jaring pengaman sosial bagi warga Jakarta dengan ekonomi 40% terbawah ini? Itu yang pertanyaan saya, dan juga sebagai pemantik diskusi juga mungkin buat teman-teman yang lain jika ingin menanggapi. Yang berikutnya adalah concern saya adalah terkait kebijakan PSBB. Bagaimana dengan warga yang mungkin tidak memiliki privilege atau kesempatan untuk bisa bekerja dari rumah? Nah, inilah pekerja-pekerja sektor informal yang sebelum pandemi saja sudah kesulitan, sudah ibaratnya sudah teriak ya. Lalu setelah pandemi, diserang pandemi, yang biasanya mereka jualan-jualan itu di pinggir-pinggir kantor, perkantoran, jadi harus tutup, dan mungkin juga terkendala karena kredit, karena arus kasa tidak lancar, karena mereka harus membayar kredit pun juga kesulitan.
Nah, ini juga menjadi concern buat kita semua. Mungkin tuh PR besarnya, yaitu bagaimana kita bisa mempertahankan orang-orang ini supaya mereka itu bisa terkompensate, agar mereka tidak jatuh miskin atau ketimpangan makin melebar, setidaknya mengkompensate mereka untuk tetap di rumah dan tidak berjualan di luar lingkungan rumahnya. Pandemi COVID-19 juga menggambarkan betapa tidak siapnya fasilitas kesehatan di Indonesia terkait berbagai macam hal komponen-komponennya, mulai dari sumber daya manusianya, lalu ketersediaan dana atau anggaran untuk penanganan pandemi atau kesehatan secara keseluruhan, dan masalah-masalah yang terkait tenaga kesehatan ataupun pendidikan untuk menghasilkan seorang tenaga kesehatan, dan terkait persiapan para pendidik dan terkait persiapan pendidikan calon nakes di masa depan. Karena jika pandemi ini akan terus berlanjut, para calon dokter, calon perawat tidak akan memiliki waktu yang cukup dan kompetensi yang cukup karena mereka harus diliburkan ataupun harus mengalami pendidikan jarak jauh. Sementara pendidikan untuk beberapa profesi seperti dokter, perawat, dan beberapa profesi lain tidak bisa diterapkan secara jarak jauh. Harus menerapkan hard skill dan soft skill yang langsung dipraktikkan kepada mungkin pasien ataupun kepada hal-hal khusus. Sebelum masalah pandemi saja, masalah ini sudah menjadi double burden bagi Indonesia. Apalagi setelah pandemi, setelah masyarakat tidak mau, takut kontrol ke rumah sakit, lalu posyandu tidak berjalan, imunisasi mandek, bagaimana nanti dampaknya terhadap masa depan jika kondisi imunisasi bagi bayi-bayi di Indonesia ataupun anak-anak Indonesia terhambat, mungkin akan ada outbreak penyakit-penyakit lain di masa depan setelah pandemi, mungkin cacar, mungkin difteri, yang sangat amat mungkin jika imunisasi angka rate-nya turun. Terkait masalah penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi yang menjadi salah satu faktor kontributor kematian tertinggi di Indonesia dan dunia, pemerintah DKI Jakarta dan pemerintah Indonesia juga harus menyiapkan mitigasi khusus bagaimana pengendalian penyakit ini di masa depan. Dengan masalah yang sekarang Prolanis, kalau teman-teman pernah dengar, untuk menangani pasien DM atau diabetes dan hipertensi di fasilitas kesehatan pertama, mengalami tantangan yang cukup berat karena tidak bisa bertemu dokter per bulan seperti dahulu kala dan tidak bisa mendapatkan edukasi yang cukup karena tidak bisa bertemu dokter secara langsung. Sedangkan para penderita penyakit kronis ini adalah orang-orang dengan usia di atas 50 tahun yang tidak ramah dengan teknologi ataupun tidak memiliki akses terhadap teknologi. Fokus ke rekomendasi dari para ahli dalam penanganan pandemi. Saya melihat banyak kebijakan-kebijakan di Indonesia ataupun di DKI yang masih belum pro dengan pendapat-pendapat ahli. Jika teman-teman pernah mendengar di awal-awal pandemi di bulan Maret atau bulan April, sudah pernah ada semacam rekomendasi dari Ikatan Guru Besar Universitas Indonesia yang merekomendasikan untuk diadakan total lockdown ataupun karantina DKI Jakarta dengan segala pertimbangannya. Dan yang direkomendasikan tersebut adalah dari pihak pemerintah menyiapkan dana talangan, baik itu untuk kebutuhan pangan ataupun kebutuhan lain bagi rakyatnya selama masa lockdown. Yang direkomendasikan waktu itu adalah 14 hari. Yang pertama, dari pendapat saya melihat COVID ini menunjukkan bahwa ekonomi Jakarta itu sangat depend dengan mobility manusia, fisik pergerakan manusia. Jadi ketika pergerakan manusianya berhenti atau terhambat, ekonominya langsung menunjukkan korelasi yang kuat gitu loh. Begitu pergerakannya turun, ekonominya ikutan turun. Nah, gimana cara melepaskan simpul korelasi ini? Supaya ketika pergerakan manusia baik berhenti atau tidak, ekonomi nggak terkena impact secara langsung. Ekonomi apakah yang kalau bisa bertumbuh tanpa membutuhkan pergerakan manusia? Apakah ekonomi digital kah, ataukah ekonomi lainnya? Itu kita mesti berpindah, shifting ke sana menurut saya. Nah, yang kedua, kalau masalah tadi Afu bilang ada masalah land subsidence, itu juga penting, dan itu nanti ada hubungannya juga kan pasti sama bisnis, sama ekonomi. Kalau kita banjir gimana gitu. Nah, inilah pentingnya kebijakan-kebijakan atau policy-policy harus didukung oleh political will. Berani nggak kita menggeser
industri-industri pengguna air tanah keluar dari Jakarta. Karena pengguna air tanah ini ya mau nggak mau akan membuat land subsidence itu. Jakarta turun, semakin lama semakin turun, siapa yang mau tanggung jawab gitu loh. Pembayaran PAN itu ngendap di bank udah bertahun-tahun, dan sekarang Pemprov mau mencabut peraturan tentang dana cadangan hanya untuk mencairkan dana tersebut. Sebenarnya saya rasa dana cadangan itu bukannya tidak penting. Dana cadangan itu penting, tapi kalau bisa kita pakai skema dana abadi. Dana abadi misalnya endowment fund, kita lihat LPDP juga pakai endowment fund, kita olah seperti itu. Kita butuh dana abadi buat ketahanan pangan, buat bencana. Jadi nanti ada dibentuk BLUD untuk mengelola itu, sehingga kita nggak perlu bergantung terhadap aspek politis. Dikit-dikit harus APBD kan politis, butuh Pemprov dan butuh DPRD. Jadi kalau ada dana abadi dikelola seperti itu, kalau kita butuh dana untuk darurat, nggak perlu dana cadangan daerah, masuk ke dana abadi. Dari sisi DPRD mungkin bisa sharing, apakah dari masalah-masalah yang sudah di layout di sini, ada nggak sih yang akan ditanggapi dalam bentuk raperda gitu misalnya dari DPRD, atau mungkin secara spesifik dari Partai Antoni sendiri? Ya, dari PSI kita lagi mempersiapkan satu raperda, namanya Raperda Dana Abadi untuk Ketahanan Pangan dan Dana Abadi untuk Bencana. Kita lagi siapkan, draftnya sudah ada, tapi itu baru masuk pro pemperda di 2021. Nah, kalau kita sendiri di PKS, kita ingin mengajukan raperda kewirausahaan. Ini sebenarnya raperda. Ngomongnya sorry agak kurang jelas, boleh diperjelas? Okay. Kami ada konsep raperda kewirausahaan. Nah, sebenarnya ini masih dalam tahap pengajuan undang-undangnya, rancangan undang-undangnya di DPR RI. Tahun kemarin nggak masuk dalam prolegnas, tahun ini diupayakan lagi. Namun juga kita kan ada contoh beberapa case di mana sebuah raperda itu yang namanya sama tapi tidak mengacu kepada undang-undang yang namanya sama. Jadi raperda kewirausahaan tingkat DKI Jakarta ini bisa kita propose untuk tahun depan untuk bagaimana supaya masyarakat DKI Jakarta ini memang tumbuh jiwa kewirausahaannya, dan tentunya dengan menjawab tantangan bahwa ekonomi ke depan itu banyak tergantung pada perkembangan teknologi digital. Tadi raperda kewirausahaan itu menjawab apa ya? Maksudnya apa yang mau dijawab oleh raperda tersebut? Apa aspek strategis dari raperda tersebut? Jadi menumbuhkan iklim sebagai entrepreneur dari sejak pemula, sejak awal itu sangat penting bagi masyarakat kita. Dengan cara apakah memasukkan misalnya memasukkan dalam kurikulum pendidikan tingkat lokal itu pendidikan entrepreneurship kepada anak-anak kita, dan kemudian juga pendidikan teknologi digital yang positif terkait dengan perdagangan pada mereka, dan juga bagaimana mengurangi ketergantungan kepada hal-hal yang tradisional di dalam pengembangan bisnis seperti keperluan akan space, marketing, jejaring marketing dan sebagainya, itu memanfaatkan juga produk-produk lokal gitu, mengurangi ketergantungan pada produk asing, penumbuhan industri-industri kecil rumah tangga yang bisa mensupport industri besar gitu. Kita lagi menggolkannya untuk limbah beracun, perdanya. Semoga secepatnya, karena itu adalah bagi saya limbah beracun itu sangat penting bagi saya. Dan yang isu utamanya pertama yaitu banjir dan air tanah. Karena pemukiman padat terutama kebetulan memang dapil saya itu Jakarta Pusat,
itu daerah Johar Baru, daerah Roksi, itu memang sangat kotor airnya dan itu bau. Padahal Jakarta Pusat yang setahu saya sebenarnya air bersihnya bagus, tapi yang saya lihat sih kemarin-kemarin itu sangat kotor. Dan masukan saya yaitu untuk sumur resapan dan biopori itu yang pernah dilaksanakan oleh pada zaman gubernurnya Pak Jokowi kayaknya kurang lebih ya yang saya tahu. Dan itu penambahan hutan kota dan penerapan ganjil genap itu sebenarnya bagi saya sih setuju ya, tapi karena COVID ini masalah transportasinya jadi memang padat ya, dan jadi menimbulkan klaster-klaster baru. Dan untuk pengelolaan sampah secara sistematis dan benar, itu yang saya ingin sampai sekarang, karena yang saya tahu saya waktu itu zaman juga Faujibowo itu sudah ada pengelolaan sampah. Waktu itu di Kelurahan Gondang Dia itu menjadi kelurahan percontohan untuk pengelolaan sampah. Tapi nggak tahu kenapa sampai sekarang justru malah hilang itu untuk pengelolaan sampah per kelurahan. Dan pemeliharaan pompa-pompa banjir, karena waktu itu kita pas baru menjabat ternyata kita kena masalah banjir. Dan kebetulan kita waktu itu semua fraksi ke pintu air untuk melihat pompa airnya. Ternyata ada beberapa memang yang rusak, ada juga yang ya mudah-mudahan ke depannya apalagi udah mau masuki masa banjir, semoga itu sudah diperbaiki. Dan pengerukan sedimen di sungai-sungai utama yang ada di Jakarta. Ini kita di DKI Jakarta saat ini sedang menyusun anggaran atau program-program kegiatan secara konservatif. Jadi APBD sekarang ini karena ada dampak COVID tadi, dulu kita perkirakan kan APBD ini kan perekonomian Jakarta itu turun, kemudian balik lagi. Jadi konsepnya seperti V-curve ya, V-curve, tapi kenyataannya turun, naik, turun lagi. Ini yang kondisi yang di luar dugaan yang jelas ya. Jelas kita memang untuk memprediksi ini dari kacamata ekonomi tidak lengkap kalau tidak kita bisa lihat dari proyeksi dari epidemiologi. Jadi ini memang harus banyak faktor dalam memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Jakarta. Kemarin di awal tahun itu masih 5% di Q1, tapi di Q2 itu minus 8. Dan di Q3 ini kemungkinan akan ya potensi menurunnya itu akan terjadi lagi ya. Jadi lebih ini sehingga kebijakan kita di sisi anggaran itu konservatif. Namun demikian kita dari anggaran memprioritaskan beberapa kegiatan antara lain untuk peningkatan tadi resilient cities. Tapi dari sisi ketahanan kota ini dari sisi fisik dalam menghadapi bencana. Jadi anggaran untuk penanganan banjir dan lain-lain dan pemeliharaan sarana prasarana, peningkatan kapasitas sarana prasarana, pembangunan drainase vertikal, sistem informasi ini tetap diteruskan. Jadi di APBD 2020 ini meskipun dilakukan rasionalisasi untuk penanganan banjir dan sebagainya, ini anggarannya tetap dipertahankan. Kemudian penanggulangan bencana untuk penanganan pra, saat, dan pasca bencana, kemudian penanganan sampah, perawatan jalan strategis, air bersih, ini ada beberapa hal yang tetap dipertahankan. Kemudian juga mendorong upaya kualitas pemukiman perkotaan, jadi melalui kegiatan peningkatan kualitas pemukiman, melalui CAP atau DANCIP, Collection Action Plan, Collaborative Implementation Plan, operasionalisasi pembangunan rumah susun, dan lain sebagainya, termasuk pemenuhan target-target RPJMD. Jadi Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, untuk garda terdepan masyarakat, anggaran untuk APBD DKI di 2020 masih tetap dipertahankan. Namun beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan selain itu memang dilakukan beberapa kali rasionalisasi. Misalkan perjalanan dinas sekarang udah nggak ada lagi di DKI,
Bahkan mungkin saya sampaikan di sini, pegawai PNS di DKI itu tunjangan kinerjanya sudah dipotong 50%. Itu yang sudah dilakukan dalam rangka apa? Memang dalam rangka ya untuk menggeser alokasi itu ke penanganan untuk antisipasi COVID ini tersebut. Dan kita tahu ini kemarin kalau lihat perkembangannya dari sisi pendapatan ini sebenarnya agak sedikit meningkat, sedikit agak mulai berbalik. Tapi dengan adanya pertumbuhan pandemi COVID, kemudian korban-korban yang terjadi saat ini yang selanjutnya Pak Gubernur sampaikan ini kita perlu mengetatkan lagi untuk terkait hal tersebut. Jadi kontraksi ekonomi akibat pandemi ini berdampak juga terhadap sempitnya kapasitas fiskal APBD di tahun 2020. Dan kita perkirakan sebenarnya di tahun 2021 juga asumsinya akan sama, sehingga memaksa Pemprov ini akan menggagas beberapa terobosan. Antara lain akan prioritas alokasi APBD, serta kita kolaborasi dengan pusat, ini sekarang sedang menunggu turunnya pinjaman dari PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional. Ini untuk kegiatan PEN ini diharapkan untuk penanganan sampah, penanganan banjir, kemudian air bersih, kemudian infrastruktur transportasi. Ya, ini yang dilakukan untuk flyover dan underpass. Kemudian juga ke depan kita juga berharap bersama warga kita perlu beradaptasi karena akan ada pergeseran gaya hidup ya yang kita mendukung terciptanya peningkatan kualitas udara. Sebenarnya itu dari sisi perencanaan beberapa hal yang sekarang dipropos ke DPRD, mungkin nanti kami mohon masukannya. Ya ini karena ada kondisi sekarang perekonomian juga mengalami kontraksi, maka RPJMD itu kita propos untuk dilakukan revisi. Demikian juga terkait dengan RT/RW, RDTR, kemudian air bersih, air limbah, juga kemarin terkait dengan anggaran, karena anggarannya betul-betul ruang fiskalnya sempit, DKI itu mempunyai dana cadangan daerah. Nah, dana cadangan daerah ini digelontorkan ketika memang kondisi-kondisi saat ini. Nah, ini kami berharap ini bisa dipakai ya, karena kondisi sekarang ini kalau tidak dicairkan, ini ruang fiskal kita sangat terbatas dan mungkin pembiayaannya atau belanjanya ini akan sangat untuk menjawab beberapa tantangan yang dihadapi saat ini memang perlu dari sisi ketahanan keuangan itu memang perlu kuat. Kalau kita lihat beda dengan, mungkin saya selalu sampaikan beda dengan nasional. Kalau nasional itu masih memiliki banyak instrumen seperti penerbitan surat utang, SUN, ataupun bisa melakukan pinjaman luar negeri. Kalau daerah ini instrumen fiskalnya terbatas, obligasi daerah ini sampai sekarang instrumen itu belum bisa dilaksanakan. Jadi keterbatasan itu yang harusnya daerah bisa mengembangkan instrumen-instrumen itu. Dalam posisi yang jangka pendek ini yang harus segera dilakukan dan segera dibenahi untuk hal-hal terkait dengan kapasitas fiskal yang ada di daerah. Memang betul bahwa ketika kita melihat instrumen dari sisi pemerintah itu selalu melihatnya anchor-nya adalah APBN atau APBD, ya. Karena APBD DKI tadi shrinking atau kontraksi, tadi sudah disebutkan oleh Pak Antoni, dari 88,9 menuju ke 47 atau sampai 47 sampai 58T. Jadi ada penurunan yang cukup drastis. Namun demikian, kalau kita lihat APBD DKI itu hanya 2% dari konteksnya dari produk domestik brutonya DKI, PDRB-nya DKI. Jadi sebenarnya daya lentingnya atau leverage-nya itu kecil. 98% perekonomian itu beredar. Jadi kita memanfaatkan 2% dari perekonomian Jakarta, yaitu yang untuk pajak atau untuk belanja-belanja itu
98% itu beredar di masyarakat. Nah, dengan keterbatasan ini, keterbatasan APBD yang shrinking tadi, yang kontraksi, kami di Pemprov ini dapat support dari pemerintah melalui program PEN, jadi melalui pinjaman PEN. Ini diharapkan dari pinjaman PEN ini aktivitas yang semula berhenti, pembangunan infrastruktur, bisa diteruskan lagi. Dan itu aktivitas-aktivitas yang menggerakkan perekonomian masyarakat, termasuk tadi pembangunan untuk ITF, yang untuk persampahan, kemudian untuk penanganan banjir, polder, waduk, itu semuanya pasti sekali lagi kalau ada ada ide atau ada program atau ada fungsi, pasti harus di backing dengan dari sisi fiskal, harus ada keuangannya. Jadi seperti program follow function, money follow function atau money follow program. Artinya kalau kita ada komitmen, kalau dari sisi belanja itu kan komitmen sebenarnya, komitmen dari janji gubernur, komitmen dari RPJMD, tapi dari sisi penerimaan anggaran penerimaan pajak dan sebagainya itu bentuk dari proyeksi sebenarnya, proyeksi dari penerimaan ke depan. Jadi kalau tadi disampaikan, Pak, ini ada anggaran belanja tidak tetap 5,3 yang dilakukan baru separuhnya 2, berapa. Sekali lagi kami sampaikan bahwa 5,3 itu anggarannya sebenarnya proyeksi penerimaannya nanti kira-kira 5,3 dialokasikannya. Jadi sekarang belum full ke situ. Jadi kita bergerak ke situ dan memang akan melihat dari kondisi nanti penerimaan total seberapa besar di tahun 2020 ini. Selama ini IT untuk banjir memang hanya melihat setelah kejadian ya, jadi banjir berapa di mana, tapi memang perlu sebelum kejadian juga perlu dikontrol lewat IoT tadi. Jadi ini juga itu juga masuk dalam proposal untuk pemulihan ekonomi nasional, pinjaman itu untuk banjir. Ya, ini yang digawangi oleh Diskominfotik ya, dengan kerjasama dengan SCA. Dalam rangka antisipasi ketika sebelum banjir terjadi. Tadi misalkan pompa mana yang sudah siap atau mana yang waduk mana yang daya tampungnya sudah meluap, maka harus melalui Internet of Things tersebut, sistem informasi tersebut bisa ketahuan mana polder dan pompa yang sudah siap untuk menyedot air, karena beberapa pompa ini sekarang digerakkannya secara konvensional, jadi masih melihat kira-kira kenaikan ini maka dibuka keran air dan sebagainya. Kalau itu dilakukan secara sistem, kami yakin ke depan ini akan lebih baik. Jadi itu yang dari sisi penanganan dari sungai dan banjir. Terkait dengan ketimpangan, ya kami sadari memang dengan adanya COVID ini maka ketimpangan juga akan melebar. Antisipasi itu tengah kami godok, ya kami dan tim teman-teman ini juga bagaimana cara mengantisipasi itu. Kami mohon masukan di forum ini. Beberapa hal Pemprov DKI ini sangat concern terkait dengan masyarakat miskin dan rentan miskin, sehingga kebijakan-kebijakannya seperti kampung akuarium itu kan dikhususkan untuk teman-teman yang memang kurang beruntung di Jakarta. Tapi pemerintah sangat concern, bahkan Pak Gubernur sendiri kami sampaikan di sini, kalau terhadap orang miskin tolong jangan pelit-pelit gitu kebijakannya begitu. Yang pertama adalah kita udah sama-sama melihat bahwa masa-masa pandemi yang mungkin dibilang sebulan 2 bulan ini sebenarnya nggak akan menjadi masa-masa yang sebentar itu aja gitu ya. Dari tadi udah sempat diangkat juga bahwa mungkin bisa bertahun-tahun atau mungkin bahkan nggak akan pernah selesai, bahwa kita memang akan hidup dengan keberadaan virus ini gitu. Nah, jadi
melihat hal itu, kita bisa sama-sama menyimpulkan bahwa kita nggak bisa melihat PSBB atau berbagai macam kebijakan pandemi ini sebagai kebijakan sementara, tapi lebih kepada transisi menuju memang perubahan yang terjadi selamanya gitu, seterusnya. Dan perubahan itu harus diadaptasi bersama-sama. Tadi juga sudah sempat diangkat oleh banyak pihak di sini, itu poin pertama, bahwa setelah pandemi sebenarnya nggak ada istilah setelah pandemi kali ya, tapi lebih kepada memang hidup dengan kondisi adanya COVID ini, selanjutnya kita harus melakukan perubahan-perubahan yang seterusnya gitu, bukan hanya sementara aja. Jadi kita melihat masa-masa PSBB atau lockdown segala macam ini sebetulnya sebagai transisi untuk memang berubah gitu, bukan kembali ke kemarin lagi kayak business as usual. Kemudian poin yang kedua adalah tadi sudah sempat dijelaskan juga mengenai dari sisi sampah atau limbah yang mungkin nanti akan bertubrukan dengan masalah banjir. Dari sisi DPRD sudah mencanangkan bagaimana limbah medis harus ditangani karena sampah sebetulnya berkurang sejak adanya pembatasan aktivitas, tetapi sampah medis adalah sampah khusus yang harus ditangani secara khusus, dan dari pihak pemerintah ternyata sudah mencanangkan ide-ide untuk bagaimana merespons masalah ini. Harapannya nanti mungkin eksekusinya yang bisa berjalan dengan baik. Kemudian poin berikutnya lagi terkait dengan secara ekonomi ya, bagaimana kita menghadapi masa pandemi ini di mana Jakarta punya ketimpangan yang cukup tinggi sehingga ada banyak masyarakat ekonomi menengah bawah yang butuh dibantu, dan sebenarnya sampai detik ini mungkin dari tadi kita belum mendengar ya langkah konkretnya sebenarnya menghadapi masyarakat ekonomi menengah bawahnya akan seperti apa. Selain tadi sempat disebutkan beberapa subsidi, tapi tampaknya belum menyasar ke persoalan misalnya terkait dengan tempat tinggal. Waktu itu kita sempat tahu di PSBB sebelumnya, kita sempat melihat ada banyak video-video orang-orang yang akhirnya harus keluar dari kontrakan atau kos-kosan mereka karena mereka nggak punya penghasilan sama sekali untuk membayar itu. Dan ini mungkin menjadi salah satu masalah yang nantinya bisa direspons ke depannya oleh pemerintah daerah ya terutama. Kemudian yang berikutnya lagi dari sisi law enforcement terkait berbagai kebijakan yang mau kita terapkan dalam rangka menghadapi pandemi, dan ini mungkin yang belum cukup terlihat, di mana warga masyarakat masih do business as usual, walaupun pemerintah bikin pengumuman ini dan itu, tapi belum ada law enforcement yang serius, misalnya pembatasan aktivitas itu sendiri. Dari kemarin kita sempat lihat banyak kebobolan, orang bikin kumpul-kumpul di McD Sarinah dan lain sebagainya. Hal-hal seperti ini ya, law enforcement diperlukan untuk bisa membuat kebijakan menghadapi pandemi itu menjadi efektif. Kemudian yang terakhir ada masukan tadi terkait dengan pemanfaatan teknologi juga, Internet of Things ternyata dikonfirmasi oleh Bapeda, itu sudah dipikirkan, sudah dipertimbangkan, tapi mungkin nanti tinggal lagi-lagi eksekusinya ya, karena yang saya tahu berkali-kali kita sudah membuat forum juga dengan banyak elemen masyarakat, pemikir, peneliti dan lain sebagainya. Problem dari penerapan teknologi seperti IoT ini adalah data. Berkali-kali dikatakan data kita nggak lengkap, data kita nggak terorganisasi dengan baik dan lain sebagainya, sehingga kalau kita mau menerapkan Internet of Things ini ya mungkin itu lagi yang akan menjadi masalah berikutnya.